Icikriu. Selamat datang di rumah bulat. Yeah. Udah gitu dong. Dia pakai jaket gitu. Kamu kenal? Bukan. Kan sekarang tuh kita mau ngobrolin masalah yang klinik-klinik gitu. Tapi lu kayak Terus kamu ngapain? lu kayak mau naik motor. Suasananya kurang hantu di sini. Gak usah Kurang hantu. gelap, Kalau kita kurang terlalu gelap. mau menyuasanakan hantu terus ngomongin hantu ntar beneran ada. Jangan. Bisa ada manggilin suasana hantu, kita panggil Najib gimana? Dulu pernah kayak mau beli rumah sama Najib gini. Teh mau jadi hak milik nggak? Najib tanam kepala cumi-cumi di sini. Najib, lo kasih tahu Najib siapa? Supir. Biar dulu teman tapi teman itu. Doyan banget klinik sumpah. Tiba-tiba dia mau Iya. nanam kepala cumi-cumi. Sebelum kita mulai kita kasih dulu permainan yang agak-agak scary. Apa tuh? ABC 5 dasar. Ya, nggak scary dong itu. ABC 5 dasar tapi nama-nama. Nama ABC 5 orang. dasar. Nama orang. Nama orang buah. Tangerang. Beneran orang Tangerang. Emang beda nama orang Tangerang. Ada Afrida, tante gue orang Tangerang. Afrida. ABC 5 dasar. A B C D E F. Nama-nama orang Bekasi. Yayan. Dinar. Ya. Siapa? Ayo. Kan F. Oh iya. Parah. Otaknya pada dongo-dongo. Heran gua. Dasar. A B C D E F G H I. Nama-nama orang Depok. Iin. Indri. Ismet. Enggak ada. Ada. Enggak ada ya. Ada. Nama Apa nih mainnya? Ada. Kan kita ngomongin hantu, kenapa dari nama-nama orang Depok? Papa mah iya aneh. Tadi katanya nama orang Depok. Emang nama orang Depok sama nama orang lain sama sama ini kota lain? Beda. Oke, sekarang berarti bukan habis 5 dasar aja, nama-nama hantu aja ya sampai ngeblank, oke? Nama-nama hantu. Ya, habis 5 dasar nama-nama hantu, hurufnya bebas, pocong. Jalangkung. Ih, berurutan. Genderuwo. Kuntilanak. Jenglot. Jeng. Tuyul. Kolor hijau. Sendal bolong. Buto hijau. Aduh jeruk perut. Malampir. Ayo, 3, 2, 1 nggak bisa ya. Susana. Kayak udah kalah. Dia udah gak ada, dia udah gak ada hantu lagi. Dia udah gak ada hantu lagi makanya gitu. Enggak, dia emang sengaja aja. Emang sengaja aja. Lama 3, 2, 1 udah. Apa? Bunyi apa itu? Orang Gerinda. Iya. Kagak ada. Gerindra. Oke, Buleters, hari ini kita kemarin sesuai request kurang lebih ada 2 orang yang request untuk Cuma 2 ya? Nggak ada yang nonton. baru orang nonton Dua dikit orang. soalnya. Ada 2 orang yang request, tolong dong ceritain soal podcastnya, cerita soal hal-hal yang mistis, hal-hal yang horor yang pernah kita alamin gitu. Untuk 2 orang itu kita akan dapetin hadiah. Gak nanti. ada. Nggak ada. Kita nggak segitu royalnya kayak Edo. Kirain nih podcast royal. Enggak. Gak usah lah. Nggak perlu juga orang nonton kalau nggak royal. Nggak bisa jadinya. nonton. Lu nonton dulu Iya, aja. nonton dulu. Tiba-tiba hadiah mulu, emang arisan tuh, kuis. Ya siapa tahu. Iya, siapa tahu nanti. Bisa nanti dapat next. hadiah dari hadiah TikToknya kayak Edo aja kalau. Enggak lah. Banyak tuh barang-barang. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Barang lo banyak Itu banget. dagangan gua, Daripada heran. numpuk kan yang Enggak, udah enggak. didagangin yang enggak dikasih Ya hadiah. enggak. Ini contohnya ini nih, jaket ini dagangan gua nih. Kalau kalian mau beli nanti coba cek showcase gua nanti di TikTok. Tapi kok ada hadiah. Iya, ini bagus Tapi kalau banget dari barang gitu. dia nggak boleh. Nggak boleh lah. Tampili. Jadi kan nih kita ngomongin hantu. Nggak usah lah. Iya sih serem ya. Heeh. Untuk 2 orang itu nggak usah nonton lagi YouTube kita karena ngasih saran yang enggak. Dia cuma nanya aja, pernah Ya. nggak lihat atau berurusan dengan makhluk astral? Karena kalau
Kalau aku sih kayaknya nggak begitu sensitif sih soal hal yang begitu. Tapi kalau kayak bersinggungan mungkin pernah. Ntar dulu, sensitifnya mengenai hantu tuh bagaimana? Apa merinding gitu kalau Merinding misalkan atau ada lihat gelap-gelap. gitu. Lihat enggak semua orang bisa lihat Gue juga. lihat, ngerasain, disengin tuh Bisa. gue pernah. Ngopi Bisa. ya. Pernah. Nah, Kalau dulu pernah. Lagi-lagi waktu gue tinggal di Belitung. Kan dia serem di Belitung kalau emang dulu. banyak Iya, hantunya. jadi tuh kalau kata di rumah Banyak banget, paling banyak Iya, di paling Belitung. banyak, tapi bener. Lu nggak? Kenapa paling banyak di Ada Belitung? ada kayak kalau kita tuh apa sih kayak kuyang ya, yang nggak boleh sembarangan orang Belitung ngomong itu tuh bisa kayak kejadian gitu. Kejadian. Ada lah pokoknya orang Belitung tahu dia tuh burung gitu, pokoknya sejenis burung kalau nggak salah. Burung apa? Ini jangan Nggak boleh disebut Nggak boleh katanya. disebut. Tapi kan ini namanya. lagi nggak di Belitung. Sakral. Tapi takutnya tuh bahasanya kasar. Oh ya udah Oh. Oke. Nah terus kenapa? Terus di rumah kakak gue itu tuh katanya jalur lewat-lewatan gitu. Imigrasinya hantu. Kayaknya. Imigrasi hantu. Kayaknya. Berarti pakai paspor juga dong. Iya. Nggak tahu tuh karena jalur perlewatan. Jalur perlewatan. Maksudnya gimana? Jadi sering ada kejadian. Hantu lewat gitu. Iya, paling kalau musim hujan gitu kan horor ya. Gitu kan kakak ipar gue itu kan kerjanya malam kan. Mereka tuh kan punya kafe dulu di Belitung. Terus yang seingat gue hari itu kakak ipar gue tuh kayaknya lagi dapet. Jadi dia tuh biasanya naro sejadahnya tuh di Naro kamar gue. mukena kali. Iya, mukena. Seingat gue sih yang itu tuh sama dia dicuci kan, dijemur gitu kan. Terus pas malam-malam gue mau tidur, gue tuh balik badan gitu. Pas di bagian deket si gantungan itu tuh jelas banget tapi mukanya gosong. Jelas banget mukanya gosong. Mukanya Maksudnya gue ngeliat jelas banget. ada tapi lo- matanya. Bisa nggak sambil nge-vape nggak? Oh, Iya. Itu pocong. Ada matanya. Itu pocong. Ada hidungnya. Itu nggak tahu pokoknya Enggak, gosong maksudnya gitu. di gantungan baju. Di gantungan yang biasa naruh mukena itu. Gue perasaan gue sama kakak gue tuh Tadi dicuci nggak ada di itu tuh pas gue tidur juga nggak ada. Terus gue tegesin gitu. Itu pocong. Idih. Tapi kayak bayangan apa pocong? Bener-bener pocong mukanya gosong. Sini gitu kayak gitu. Enggak logi. Nggak mau. Pengen tahu beneran apa enggak? Iya. Kalau lo jadi gue lo Wah, males banget. Kabur kan. Terus lu Iya. kabur gak? gue ngadep balik situ terus kayak lupa semua doa-doa kayak kursi Al-Fatihah. Ya kan baru belajar tadi. kemarin. Baru belajar kemarin enggak apa-apa. Gue lupa. Terus lu kabur Ngeblank, atau ngeblank. gimana? Enggak, oh lu berusaha untuk Tapi berdoa. takut, tapi berusaha doa-doa aja. Gue ingat Astagfirullah aja nggak bisa banget, tuh. doa ruku. Doa ruku. Orang lagi doa ruku gimana? Azimi wa bihamdi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ya, jadi gue ikut doa ruku. Ya tapi enggak apa-apa, Antara penting doa lah. nggak mau lihat tapi pengen berdoa gitu. Iya, Ruku. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Abis itu Habis tuh kayaknya gitu ya. Abis itu 3 kali kayaknya ya. nggak berapa lama abang gue balik, gue langsung lari, gue bilang di kamar gue nggak mau di kamar itu soalnya kayaknya ada pocong. Terus abang gue Itu gue kata abang lu gitu enggak, kan. abang gue cuma ketawa dong, diliatin gitu. Oh, berarti dia Ternyata abang gue udah biasa juga. Oh, udah biasa, bestie. Enggak, maksudnya itu maksudnya di rumah. mana? Di kamar. Di rumah. Di kamar siapa? Di kamar gue. Oh, di kamar lo. Terus akhirnya lu pindah kamar. Enggak dikasih lah sama abang gue, cuma ada kamar 2. Jadi tiap malam ya lampu gue nyalain. Enggak, berarti lu sering ngeliat sesuatu enggak di kamar itu selain Enggak, yang cuma hari kejadian itu itu? doang. Hari itu doang. Ih, males ya. Habis itu bersih-bersih berarti ya. Paginya abang gue kayak bersih-bersih terus kayak ada kegiatan-kegiatan. Bakar-bakar dupa gitu ya. Ada Shopee. So, Ada yang nelpon. Jangan-jangan hantu yang itu nelpon. Enggak, ada gitu sih pokoknya gitu doang. Males Tapi banget. Ya, kalau udah. yang di Tapi Belitung. begitu lo balik lo nggak mau lihat lagi. Enggak mau sampai pagi. Pokoknya sampai abang gue datang gue langsung lari. Oh. Langsung gue bilang tadi itu kayak ada pocong sama abang gue. kayak, Bukan hologram gitu mukanya. Enggak. Ya kali hologram tahun berapa itu? Iya. Joshua anak ajaib kali hologram. Enggak lu. Itu tahun berapa? 2000. Enggak, lu sebelumnya pernah ngeliat yang kayak gitu-gitu enggak sebelum-sebelumnya? Habis itu pernah. pusing nggak kalau habis ngelihat? Enggak. Habis itu mual nggak? Enggak. Kan suka ada tuh yang habis ngelihat hantu terus mual. Kalau dilempar tanah kuburan mungkin iya. Dulu nyokap gue punya usaha makanan, dilemparin tanah kuburan sama saingannya. Terus Gak berapa lama gue mau bantuin nyokap gue sama nyokap gue pusing dan mual banget. Akhirnya kita hari itu nyokap gue nggak buka tokonya. Maksudnya nyokap lu punya toko. Punya toko. terus Kayaknya sama tokonya saingannya apa gimana gitu tuh di warung toko nyokap gue tuh dilemparin tanah santet, kuburan kayaknya. kayak santet. Usaha Usaha dikirim-kirimin. dikirimin. Ternyata emang nyata ya. Nyata ada. Maksudnya Iya. Buleters
orang-orang yang gak suka lihat usaha orang lain sukses, jadi dia ngejegalnya dengan hal-hal mistis gitu. Kalau itu kan hantu-hantu ya. Ini percaya nggak percaya sih? Kamu percaya nggak? Apa? Hantu. Pada dasarnya kamu percaya nggak hantu? Ya percaya, kan di agama juga diajarin emang ada. Nah, sekarang kalau misalnya ilmu hitam atau ilmu putih. Ada, kan ada yang mendalamin. Kalau aku emang orangnya nggak sensitif soal itu, tapi kalau pernah ngerasain mungkin Ya, waktu lo itu pernah naik gunung? Oh iya, naik gunung. Oh, waktu itu aku naik gunung sama kamu juga kan? Iya, naik gunung. Kita naik Gunung Lawu. Itu kayak pertama kali naik gunung yang cukup jauh cukup tinggi. Cukup makan perjalanan yang lumayan. Terus karena kalau sebelumnya naik gunung ya paling yang kalau gue naik gunung situ Sehari. deket. Gunung mana? Lu itu mana? Lu kemana? kemana? Arahnya kemana? Lu mana Kesti? Gunung mana? Gunung Sahari. Gunung Sahari kan cuma butuh sehari doang. Gunung yang dekat Gunung Gede. Pernah kamu naik ke Gunung Gede? Gunung dekat kan Bogor ya? Iya. Iya, Kamu pernah naik Gunung Gede? Pernah. Kapan? Sekolah, zaman Mapala. Oh iya, zaman jamborean. Ya, kalau gitu-gitu juga pernah lah naik gunung, tapi yang Itu juga kendaraan kita. ada jerit malam gitu-gitu kan. Ke Gunung Gede. Iya, Gunung Gede. Masa sih? Iya. Nggak ke Gunung Mas aja? Gunung Mas Serem tuh banget mana? jerit malamnya Gunung Mas di tuh situ. mana? Hah? Gunung Mas mana? Ya di situ juga. Oh, dekat situ. Ya mungkin Kalau situ gunung juga. kamu nih. Jarang-jarang kalau acara sekolah jurit malam ke Gunung Gede sih menurut gue sih kayaknya serem Oh, gitu deh. ya? Jarang Tapi iya, banget gua kalau emang kecuali acara itu, Mapala. emang mungkin. acara pecinta alam. Mungkin. Nggak kelihatan ada muka pecinta Wah, alam. pecinta alam gua gini-gini, pecinta alam, Kamsis, keamanan siswa. Oh, Itu pantesan. mending nongkrong aja kayaknya ya. Enggak, gua emang pecinta alam. SMA. SMA. Nah Tapi itu ngalamin nggak hal-hal pas naik? serem banget gitu, tapi percaya tidak percaya ya antara Ya percaya. iya percaya, gue juga penakut anaknya ya. Iya. Soalnya gue kalau kemana-mana ya minta temenin gitu, jadi kayak Gue tuh penakut. Jadi pengen sebenarnya- berak dari tenda gitu Iya, malam-malam. pasti temenin. Temenin dong. Kalau enggak, gue ngantuk gitu ya. Lu Udah gue seret. berak deket tenda. Ya, biarin aja siapa tahu, siapa suruh. toko ya. Yang di ruko ya, yang di ruko. Gara-gara takut ya. Iya, Iya. tapi tapi pas perjalanan yang ke gunung itu lumayan agak seram. Waktu itu kita bulan Desember ya kalau nggak salah ya. Januari ya? Januari. Oh iya, bulan Januari, dan itu memang lagi musim hujan. hujan. Terus gak tau kenapa pokoknya emang nyamain nama jadwal gue yang susah gitu kan. Schedule. Tidak disarankan. Orang-orang tuh lagi nggak naik gunung waktu Naik, itu. ada yang naik Ya, juga. tapi sepi banget kan. Iya, tidak. Dan itu lagi musim hujan. Terus udah gitu kita berangkat lah ya, dan gunungnya adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu. Widih. Tapi ini gue ada di Gua pengen ngajuin. ada di YouTube gue juga di situ ya, perjalanan kita. Iya. Gue happy aja karena di situ kita Emang barengan ini sama YouTube siapa? teman-teman. Ini YouTube kamu juga kan? Iya. Berarti tinggal di scroll ke bawah. Tinggal di gitu scroll ya? aja dicari Gunung Lawu. Cari aja kan. Berberapa ya Pak waktu itu ya? Bersepuluh ya? Delapan. Lupa deh gue. Tujuh. Tujuh. Kan boleh Kan ganjil. boleh. Yang nggak boleh Justru genap. boleh ganjil. Yang nggak boleh genap. Yang Betul nggak lah. boleh tuh. Suara apa gitu? Udahlah, kita berangkat lah. Saat itu pendakian sepi. Jadi yang mendaki jarang. Jarang dah. Terus kita Ada, tapi- berangkat lah. Tapi pas kita berangkat di pos pertama dibilangin, kalian nanti akan endingnya pokoknya muncaknya tuh berkemah lah di pos 5. Itu emang tempat perkemahannya. Nanti tinggal dari situ baru muncak gitu kan. Nggak boleh Jangan perkataan kotor, nggak Iya, boleh nggak boleh nafsina- ini, nggak ya, boleh gitu-gitu. nyampah. Pokoknya dia Nggak kasih tahu. nyampah, sampah tuh. Ngasih tahu. Sampah dibawa lagi. kotor, sampah Iya. kotor. kasih tahu peraturannya. Terus dia kasih warningnya adalah jangan ngecamp di pos 4. Gitu doang tuh, jangan ngecamp di pos 4 ya, karena itu bukan tempat proper, bilangnya gitu kan. Betul. Kita daki lagi nih, 2 orang yang ada di tim kita itu sudah pernah ke Gunung Lawu, tapi bukan jalur. Udah sering. Udah berkali-kali lah gitu, tapi nggak jalur cetok. Cetok. Jalur cetok juga ya? Nggak, belum pernah muncak lah, tapi udah 2 orang itu udah pernah ke Gunung Lawu lah, itu udah. Tapi beda udah jalur. Beda jalur, tapi jalur cetok juga udah pernah lah. Dia yang ayo gitu udah paling semangat lah.
Tiba-tiba di perjalanan itu mereka sakit, kakinya sakit segala macem. Dan aku, Papadu, Dini, Eki itu termasuk yang newbie lah. Jadi gitu 3 loh. orang Gue tuh yang sudah biasa sama 4 orang yang baru newbie. mulai nih newbie. Enggak, ada 1 orang lagi. Siapa? Ayo, ya ternyata kita bersembilan. Bersembilan, Lupa, iya, satu bersembilan. Jiteng emang gitu sih, kecil sih dia emang ngempil, emang si nyempil. Udah pokoknya intinya itu sebenarnya udah gue ceritain di YouTube gue, lo bisa scroll. Intinya adalah ketika kita perjalanan nempuh menuju ke pos 4 atau ke pos 3 ya, pokoknya badai parah banget, visibility-nya nggak ada. Tiba-tiba yang dibilangin sama orang-orang, akhirnya yang sakit ditaruh di belakang, Woki akhirnya yang nemenin mereka. Akhirnya yang di depan gua sama Jiteng, gue, jadi dia kita yang di depan. Tapi kita dituntun sama burung. Iya, tiba-tiba ada burung gagak. Emang di sana gitu di Gunung Katanya Lawu tuh misterinya gitu. Apa pokoknya pada Jadi bilang gini kan. Lo kalau naik gunung itu nanti kalau nggak tahu arah ikutin aja burung. Ada burung. Ada burung. Nah, pada Burung apa ya? Burung pada jalak, bilang gitu kan, burung gagak jalak gitu. ya, apa itu yang hitam lah. Pokoknya pada bilang gini, kalau lo maksudnya intinya bahaya lah gitu, nggak ada pikiran buruk, pasti akan dituntun sama burung jalak yang di gunung. Iya. Jalannya itu jalurnya, itu gue di depan, soalnya gue di depan sama Jiteng. Nah. Udah tuh nyampe ke pos 4, itu udah malam banget. Si Dede sama Alan, gue nggak bisa lanjut, dia bilang, Karena udah nggak kuat sakit, banget. udah nggak kuat, dia bilang gitu kan. Tapi kita nggak boleh ada di sini. Kita nggak boleh stay di sini. Kita nggak boleh bikin tenda. Nggak boleh naikin tenda. Iya, kita ke pos 5 aja yuk. Nah, satu lagi. Di pos 5 itu adalah kita harus lewatin pasar malam dulu. Pos 5 dulu apa pasar malam dulu? Nah, bingung kan? Di gunung ada pasar malam. Buat teman-teman yang belum pernah naik gunung, itu di Gunung Lawu ada yang namanya pasar malam. Pasar malam itu adalah jalur yang suka menyesatkan para pendaki gunung. Nah, di situ banyak hantunya, istilahnya orang-orang Katanya. bilang. Makanya disebutnya pasar malam. Itu kita bentar bakal ngelewatin itu. Ini anak 2 udah nggak kuat. Nah, Terus akhirnya yang kita gini, bimbang ya. Kita tapi di situ bimbang. ada bedeng. Ada pos. Ada Memang pos. Jadi setiap pos itu memang ada tempat, ada bedeng itu Bedeng pos. doang gitu, bedeng besi-besi gitu. Terus katanya, yaudah kan kita nggak boleh nenda. Ya udah kita nggak nenda, tapi kita bermalam di sini. Di pos. Gue yang Gue juga takut. Takut banget. Gimana Gue ya? takut, antara gue takut di sini udah. Aduh, nih pos serem. Nggak boleh. Soalnya pos itu serem kenapa? Yang pertama jurang. itu deket jurang. Abis itu anginnya gede kenceng banget. Banget, makanya nggak Jadi boleh kita nggak buka boleh tenda. bermalam di situ, takutnya kena hipotermia Iya. atau apalah gitu. Pokoknya itu Tapi emang bener-bener dingin nggak banget sih bagus. itu. Parah banget. Parah banget. Terus akhirnya ya gimana, kita udah kuyup, udah nggak, ini gak mungkin lanjut karena Dede sama, kalau kalian mau lanjut aja, gue di sini kan. Hah? Iya, yang mungkin dong. biasa yang biasa naik gunungnya nggak bisa lanjut. Iya, gak mungkin dong kita ninggalin temen. Terus kalau gue sih masih kuat gitu, tapi kayak ya udah deh. Oke, kita stay di sini, ntar pagi kita lanjut. Itu gue ketiduran. Pas gue ketiduran, gue mimpi. Gue mimpinya adalah kita digedor di bedeng itu. Jadi penjaga pos 1, si bapak-bapak itu masuk ke mimpi gue bilang gini, "Lu ngapain ada di sini? Lu keluar. Lu pergi." Gituin. "Lu jangan di sini." Saking Di mimpi gue kepikiran, gitu. saking kepikiran. Di mimpi gue gitu, tidur gue gitu. Aku kebangun, si Dini kebangun, ada cewek 1, Eki kebangun, bertiga kita bangun. Terus kita lihat-lihatan gini. Jam berapa? Dan nih kayaknya udah jam masih subuh. Ya udah tidur lagi, tidur. Nah, itu dari 9 kepala itu pokoknya kita agak tensinya agak tinggi gitu, Agak kayak berantem. iya gitu. Jadi kayak yang satu jangan di sini, tapi kita harus naik, kalau enggak pokoknya ada satu lagi nggak bisa, gue udah nggak kuat. Gimana sih? Ya tinggalin lo gua aja gitu nggak kuat, kan ya dia gitu tinggalin kan, gua aja. tinggalin gua aja. Begitu Kan nggak mungkin juga ditinggalin gitu loh. Akhirnya kita mutusin pokoknya pagi kalau sehat kita lanjut. Dede bilang turun. Bang, gitu kan. Terus akhirnya Edo gini, kita nggak bisa lanjut pas pagi-pagi, kita nggak bisa lanjut, kita turun aja. Naik ke atas pun baju kita udah basah semua, Udah kita basah. udah nggak ada backup, udah jangan lanjutin lagi, yang namanya muncak mah egois bang gitu. Kita turun terus akhirnya Karena gimana? makanan udah dihabisin, Makanan juga udah habis gitu-gitu. Terus gue sama yang bertiga itu yang bangun bareng itu tuh bertiga tuh bener yang newbie tuh kita. Ya Papa tuh juga sebenarnya newbie juga, tapi kita kayak gini.
Ya pada pengen banget. Karena yang newbie-newbie ini justru yang kuat gitu. Tapi kayak ya udah deh kita gak boleh egois, kita turun. Lo tau apa yang tadi pas kita turun? Itu 2 yang sakit, sehat. Iya, kembali sehat. Sehat, kakinya gak sakit sedikit pun. Mereka tas. Gue bilang, Alen Dede kok sehat? Kok mereka gak sakit sama sekali? Gak sakit sama sekali. Kayaknya Emang nggak gak boleh, boleh. kita nggak boleh. Emang gak Emang boleh nggak muncak boleh. ya udah. Pas kita udah mau pos terakhir ya, turun tuh di yang lapangan yang luas. Hujan lagi deras, kabut gitu. Di situ gue denger gamelan. Ting 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 ting. Gue denger gini. Terus gue gini, denger nggak gitu lah. Iya, yuk lanjut gitu lah. Itu aku denger. Udah turun terus, udah beres, kita berhasil. Alhamdulillah dia udah beres. Dan karena di puncak 4 aja itu udah ketinggiannya udah tinggi banget, udah 3.000 juga kan. Itu udah lumayan banget, kita udah yang udah oke deh. Udah alhamdulillah lah, udah kita selamat lah. Pas nyampe villa, yang jaga villa nangis meluk-melukin si Kenan. Ibu khawatir banget. Karena dari situ kan gunungnya kelihatan tuh puncak gunungnya. Itu tuh Dari villa tuh dari kelihatan villa ada puncak gunung Lawu. putaran hitam. Iya, halilintar gitu. Pertanda buruk kata dia. Itu putaran Awannya hitam tuh gelap. takut banget kalau kalian sampai muncak. Jadi takut banget gak balik karena Takut hitam, nyasar, takut bulat hitam gitu. kenapalah, kepleset Di lah atau apa. puncak gunung gitu. kelihatan bulat hitam doang gitu katanya. Ternyata yaudah selamat. Kita akhirnya nggak jadi. Cuman yang kejadian kita bertiga bangun terus tatap-tatapan. Akhirnya kita cerita. Lo mau cerita ya? Iya mau cerita. Gue mimpi. Gue juga mimpi. Mimpinya kayak gimana? Jadi kita mimpi yang sama. Diusir. Mimpi diusir. Enggak, mimpinya mungkin beda, tapi sama-sama ketemu orang itu, suruh ya intinya sih diusir tapi kayak beda-beda tapi mimpi yang sama. Gue nggak bisa tidur. Pada saat itu gue nggak bisa tidur di pos 4. Malam-malam itu setelah kita makan, terus kan kalau kita bikin tenda hangat ya, Iya, itu ada kita hangatnya. nggak cuma Kita pakai karena nggak boleh selimut tenda, akhirnya posnya itu ditutup pakai apa? Pakai kain-kain yang kita punya. Pakai kain, terus pakai matras kita karena posnya itu kan bawahnya juga bolong gitu kan. Itu dingin banget. Dingin banget parah. Terus gue nggak bisa tidur, saking nggak bisa tidurnya. Akhirnya nih kapan, paginya tuh kapan gitu. Terus pengen kencing. Wah gimana nih gue pengen kencing. Kencing di dalam batu. Jadi ini pos, gue tidur di depan yang pos kan ada apa sih? Pintu masuk. Ada bedeng, Pintu masuk. betul. Jadi posnya, gue tidur tuh di depan pos. Ini ketutup gitu belakang. Ini gue, ini Woki, ini siapa? Hesti di mana? Ada Dini, ada siapa? Dede, Arlen. Jadi yang depan pintu itu gue sama Woki. Iya. Jagain lah. Itu Yang paling maksudnya. dingin tuh pasti. Itu dingin banget kan. Begitu gue lihat. Masih gelap lagi nih. ya, gelap. Terus gue mau kencing kan. Gue mau kencing. Yaudah kencing aja. Oke. Gue keluar dong. Masa gue mau kencing situ ya. Gue cuma keluar pintu Kencingin sedikit. lagi tidur. Iya. Gue cuman keluar pintu sedikit. Abis itu gue kencing. Coba gue cuma ngeliat kamu doang. Kencing gue itu anget banget di situ. Wah, ada hawa-hawa angetnya nih. Ya udahlah, udah abis gue kencing, gue tidur lagi. Tapi nggak bisa tidur, kayak nggak bisa tidur. Udahlah, itu pintunya itu kan ditutupin kayak kain ya. Kain kita tutupin Begitu kain. gue lihat ke kain ini, hantunya gitu kayak, gue tutupan. Berarti lu pernah ngeliat hantu tuh kayak Gue tutupan gitu. Dia bentukannya kayak ada taringnya gitu. Iya, bertanduk gitu, terus ada taringnya. Iya. Gitu depan pintu gitu. Gue nggak tahu lah, bahasa Iya, itu gue nggak tahu. Udah, gue tutupan sleeping bag. Tutup sleeping bag. Serem banget. Terus, udah kali ya, gue lihat lagi. Tuyul. Bohong. Iya, asli. Botak gitu, botak pakai pampers. Beneran tuh lu Ini yang kedua. Iya ini. Iya, enggak ini Itu Oni Syahria kali. Gue nggak tahu, makanya tadi gue tanya sama lo. Ini bayangan lo apa-apa gitu. Iya, karena kan tidur, ketakutan. Iya, karena ya. kan takut kan. Nggak, Ini beneran, kan kalau gue takut. beneran. Ini kan takut gitu. Nah, yang kedua tuh bentukannya kayak tuyul gitu, pakai pampers. Lebih cebol gitu kayak. Semuanya ngintip. Gue lihat gue tutupan lagi gitu. Aduh, abis itu gue udah nggak berani buka-buka lagi sampai pagi. Iya. Sampai pagi gue nggak berani buka-buka lagi. Dan itu gue simpen sampai di villa baru ceritain. Baru cerita semuanya satu-satu. Karena Makanya gue bilang udah kita turun aja. Gue turun takut. Gua bilang.
Soalnya masih ada pasar malam. Masih ada pasar malam. Bijaksana. Iya, Dia habis diliatin dua hantu. Iya, bener. Guys, Itu gua takut kita nggak banget. bisa. Edo yang pertama kali ngomong kita turun. Ke aku masih kayak Karena pengen udah pagi, naik. udah pagi kan, udah Udah ngopi, pagi. udah apa lah gitu. Terus, ayo kita naik. Enggak, turun aja gue bilang. Tegas banget, kayaknya tegas. Semuanya nyimpen apa aja cerita karena gue tuh kan kita semuanya pasti di pinggir gitu kan. Gue tuh ngerasa di luar tuh kayak ada ribut, ada apa gitu-gitu. Karena banyak ditempatin kali Takut ya. nggak bisa Iya. jaga omongan, takut nggak bisa Iya. ngapa-ngapain, takut nggak bisa fokus karena di gunung itu banyak yang hilang juga. Takut Jadi, banget kita disasarin tuh karena Iya. gue ngerasa tuh pas kita di dalam situ tuh di luar tuh kayak berubah gitu jadi suasana apa. Gue denger suara musik, gue denger apa, masa sih kedengeran tapi mikirnya Gamelan gue nggak denger sih. saking sepinya kan bisa jadi kan kita dengar sesuatu kan gitu kan yang dari jauh gitu mungkin resonansi apalah stay positif gitu. Cuma aku inget banget kejadian yang buka pintu terus yang keluar digituin tuh di mimpi aku jelas banget. Itu sih pengalaman yang paling berasa banget itu. Iya. Terus kalau kayak diiseng-isengin sih pernah apa ya? Oh waktu ikut penelusurannya Kak Sarah Wijayanto. Kalau gue sih nggak ngerasa apa-apa ya, maksudnya ya udahlah gitu, serem aja gitu karena gue penakut. Tapi tim gue kena waktu itu, tim gue kesurupan. Novi ngelihat ya. Iya, mukanya kasarnya jadi kayak nenek-nenek gitu, jelong gitu kayak, kok mukanya jadi nenek-nenek kata gue kasaranya. Waduh, males Terus banget. itu Yang lu lihat terus digambar ya sama. iya digambar, abis itu nggak berapa lama adanya ngegambar-gambar. Yang digambar itu gue liat di mukanya Kasara. Serem banget ya. Abis itu besok paginya abis syuting ini, Kak, lo ada kegiatan mau syuting lagi sama Kasara nggak? Enggak, gue takut. Enggak, gue takut katanya. Kalau lo ada, gue izin ya Kak, gue nggak mau. Capek banget. Gue pulang nggak tahu kenapa hari itu capek banget kayaknya. Iya sih, gue juga Iya, pegel-pegel. dibekelin garam sama Kak Sarah segala macam mau mandi. Karena gue yang Kak Sarah ngajakin gue bilang, Kak gue gimana ya, gue segen, gue takut deh, gue gitu-gitu deh gitu, gak berani. Terus kemarin, terus abis itu kita makan ya, nungguin nongkrong tuh semuanya, tiba-tiba dilemparin kerikil kan jadi udah yuk kita ke mobil. Itu kalau kejadian sih kayak gitu sih. Kalau Novi tuh sering, Novi di rumah. Apalagi rumah yang baru tuh ada banget. Yang mana? Rumah baru. Hah? Iya rumah baru. Oh iya, yang kemarin rumah lu yang gue ceritain. tempatin. Iya. Oh, rumah ini. Yang gue tempatin. Nah itu lo gimana tuh waktu Jadi itu? kan dari Gimana? siang udah pindah-pindahin barang dong. Terus tapi di beres. kamar gue itu emang berantakan, masih berantakan. Gue ngerapin yang kayak kamarnya buat baju-baju Casey dulu kan. Tiba-tiba udah maghrib, tapi gue dari siang udah gini, sholatin dulu kali ya tuh kamar biar jadi ada aura-auranya tuh positif gitu kalau dipakai buat sholat ya kan. Dari siang udah ngomong tuh. Gak dikerjain. Terus abis beberes kamarnya Casey baju-baju, terus ngeliat kamar gue juga masih debu segala macam, gue beresin segala macam. Gue capek banget, gue mandi, terus itu gue tidur. Terus Tapi dalam keadaan kamar rapi ya. Gak berapa lama di belakang gue tuh kayak ada yang iya. ngegoyang-goyangin. Terus kayak di tip-tip sini tuh, gue tahu banget itu pasti penghuni itu kamar. Karena gue udah capek dari siang naik turun tangga bolak-balik, gue cuma gini. Terserah lu, gue lagi capek. Atur sesuai hidup lo, besok aja gue sholatnya. Abis beres itu dia tuh. Bisa Kan kalah. makanya kalau Besoknya udah bilang nih mau beneran sholat gua tuh sholatin, gitu. Gue ngajiin. Itu nggak disolatin tuh gitu. Gue sholat gue ngajiin udah gitu. Udah sampai sekarang sih aman-aman aja. Dia Karena gini lo ya, nunda-nunda. pas dikatakan, dia galak. Kalau Red penakut, Aku penakut. Gue yang kayak gini-gini bukan penakut tapi segen. segen. Untung enggak apa kayak lu pernah ngeliat mendingan enggak usah deh gitu. Ngeliat gitu. Aku kemarin aja overthinking gitu pas di Positano pas di Itali yang Angie Kenapa cerita. Angie cerita di Treats kan yang soal mati lampu. Kenapa tuh? Ceritain deh Kak. Coba. Jadi kan waktu itu kita nyampe Positano, ke Airbnb Positano. Airbnb Positano tuh ada sekitar 6 kamar. Kamarnya gede-gede bagus deh gitu ya. 3 lantai. Nah waktu itu kita kan banyakan. Gue nyampe capek banget. Gue bilang mau pergi makan nggak? Udah deh kalian aja yang pergi. Gue di sini aja. Terus Enzi juga, iya gue di sini aja deh. Gue berdua sama Teteh. Oh yaudah. Udah tuh aku berdua tuh sama Enzi. Cuman kamar aku sama Enzi kan beda. Aku sama Medina di bawah di lantai 2, Enzi di lantai 3. Mandi tuh Itu kan tempat baru ya.
Terus udah gitu kamar mandinya tidak ada lubang cahaya setitik pun gitu kan. Aku mandi tuh mungkin nggak gitu tapi ya udah mandi lah ya gitu ya. Itu nyanyi apa kan? Cewek tuh nyanyi apa? Bahasa Itali. Bahasa Itali gitu kan. Gue mandi set, cuci muka tuh pakai sabun tuh. Set. Pas aku buka mata cuci muka, terus gelap banget. Gue gini, mampus. Gara-gara sabun apa ini? Apa gue buta? Otak aku tiba-tiba gue buta nih. Otak aku cuma dua tuh pikirannya ya. Antara gue buta atau gue ditarik ke dimensi lain. Serem banget. Ya gimana Siapa ya? yang narik Lu ke kaget dimensi gak sih? lain? Kenapa kalau mati lampu nggak pas gue gini? Kenapa pas gue cuci muka? Nggak Jadi kan kelihatan, soalnya kan nggak iya gitu ya. Iya kan lagi merem. Jadi nggak tahu dari terang ke tiba-tiba. Iya kan? Kenapa nggak pas proses gini gitu? Iya. Kenapa pas proses aku cuci muka pas lagi merem pas buka Jadi mata hilang? Gimana nggak overthinking tempat baru gitu Iya. kan? Terus aku juga kalau hantunya nggak tahu bahasanya, ya kan? Repot gitu loh. Aduh, ditarik gue ke dimensi lain. Tapi gue langsung, aku ambil anduk semacam gini. Aku meraba-raba. Ini di kamar, kan ini kamar mandi yang di dalam kamar. Di kamar ini kan ada jendela. Kalau gue buka pintu jendela itu ada cahaya, berarti gue nggak ditarik ke dimensi lain. Berarti mati lampu. Pas dibuka, oh yaudah mati lampu. Itu, cuma pas nyampe aku teriak-teriak, Enzi juga teriak-teriak, tete. Ketemu di tangga, pas ketemu di tangga, terang. Nyala lagi. Aku andukan, Enzi pun andukan. Berdua. Kalau dia juga mikirnya gitu, gue capek. Aduh, nih hantu Positano. Enzi juga mikirnya sama ternyata sama aku. Positano. Cuman aku beneran itu tuh menurut gue aneh sih. Hantu Kenapa? Positano berarti bawa gitar-gitar gitu ya pakai. Bisa jadi koko. Aduh. Ternyata itu cuman mati lampu aja. Mati lampu aja. Ternyata pemadaman bergilir PLN nyampe juga gitu di Itali. Iya. Tapi nonton horor masih suka dong kalau takut. Suka. Oh, kalau gue takut banget dah. Kalau Edo nggak bisa suka nonton horor. Nonton horor juga nggak suka. Edo nggak suka Kalau nonton horor. Novi? Makanya gue sering ngejebak dia buat nonton horor. Gue suka aja gue. Suka nonton horor, suka ketemu hantu juga ya. Gue suka nonton horor kalau perginya sama Kesti sama Kedo. Terus posisinya Kedo di tengah. Iya, lucu. Gue nggak suka. Karena gue suka kayak lebih cempreng Kedo daripada kita berdua. sama Imam. Gue suka nonton horor kalau Ngapain? sama orang penakut. Aku tuh, Ngapain? Gua nggak aku mau kalau dikasih nonton. tahu ada film horor serem banget tuh pasti gue jebak Edo buat nonton. Iya. Hantu-hantu urban legend zaman dulu apa aja? Si Manis Jembatan Ancol. Urban legend banget itu masih film. Lu lebih ke baju putihnya Iya. Kiki Fatmala. Keingetan itu selalu keingetan. Iya, di jembatan pakai baju putih itu. Hantunya kok bagus banget. Hantu Tuyul. Iya aku tuh kan di Bogor ya. Kalian tuh mungkin di Jakarta kenalnya hantu jeruk purut. Aku hantu deredet. Hantu jeruk, hantu. Ya kan di Bogor itu nama pemakamannya deredet. Kalau hantu jeruk purut, namanya. kalau hantu jeruk purut kan tuh bawa lentera gitu, kepala. Bawa Bawa kepala ya. Jadi nggak ada Pendeta kepala. buntung, kepala buntung. Iya. Ya nggak. Kalau deredet, Kalau deredet nggak tuh- tahu lagi speknya. Speknya nggak tahu. Iya lupa. Kalau Tapi di ya gue itu. sih banyak dulu ada hantu gepeng lah. Ih, Mr. Hantu gepeng Gepeng, tuh gimana? Mr. Gepeng. Aku Aku Mr. lupa. Gepeng katanya matinya kegencet lift. Kalau nggak salah terus. Lift mana? Gue nggak tahu lift mana. Dia di bawah lift sampai kegencet. Gue gitu. nggak ngerti terus. Iya terus ada kayak kalau kita nelpon 5 kali nanti kecium bau kentang katanya itu nomor telepon rumah kentang katanya Oh dulu. itu gue inget tuh urban legend itu rumah aku kentang. belum lahir itu di mah, Bandung itu tuh. kan. Gue nggak tahu. Gak mungkin lu belum lahir lu. Lu Lu paling tua. Lama gue nyampe 6 tahun. Gue nggak tahu ya. Ya kan gue kan nggak ikut Kan di ikutan zaman masalah. gue itu lu udah gede banget mungkin lu udah Nggak mau tahu juga. udah hayal-hayal yang lain ya Iya. gitu. Jalangkung paling jalangkung. Jalangkung. Jalangkung main-main. Tapi film Jelangkung serem sih. Dulu Iya. si yang eranya Winky kan. Iya itu pertama. Itu Jelangkung gue main loh di sekolah. Ih serem banget tuh. Kan sekolahan tuh serem. Iya dulu mainnya. Iya, sekolah main serem. Kalau Sekolah lagi tuh ini, serem. kalau yang ini Sekolahan, rumah sakit. Persami itu main Iya. Jelangkung. Iya kenapa ya pada main itu berani banget ya. Iya. Sekolah aku SMP 4 tuh aku tuh itu sekolahnya serem. Sekolah yang tua jendela-jendela Belanda gitu. Terus SMP dulu Negeri 4. Terus temen gue sebel banget sama teman gue itu kan. Aduh, katanya dari kecil iri. Digerak-gerakin sama tangan gitu kan. Gini nih. Di sini siapa yang orangnya
nyebelin gitu misalnya. Nama gitu. Kan tangan gue tuh, gue gerakin aja nama dia. Tapi jujur berarti pas main jelangkung lu adalah salah satu penggerak ya? Iya. Kalau gue enggak, gue coba aja ternyata pasti ada yang ngegerakin ya. Gue yang Emang pasti ada yang ngegerakin ya? katanya tuh kalau abis itu Kayak, jangan pakai tangan. Ini buktinya katanya. terbukti dia Iya, ngegerakin. enggak, jangan pakai tangan, pakai koin. Ada kali main kayak setengah berapa menit itu nggak gerak-gerak tuh koin. Iya. Bohong kayaknya. Tapi tetap serem sih. Terus serem apalagi main di Tetap sekolah. Karena jelangkung pulang tadi jemput, pergi tadi jemput. Jangan disebut. Oh iya. Nah, Takut tahu. Mending ketemu hantu apa ketemu begal? dulu tuh Enggak dua-duanya sih. Tapi gue Satu lagi bikin mati ya. Kalau tapi dulu gue dibacok. penakut yang gara-gara gue ketemu pocong itu kan, terus sama temen gue dibilang gini, kalau hantu doang paling cuman gitu lo pingsan, nggak lo nggak ada apa-apa deh yang hilang, tapi lo kalau tuh begal maling udah harta lo diambil katanya. Iya, Itu masuk lo- rumah sakit. iya Aduh, jadi serem itu dah. gue- itu- Tapi sialannya sekarang tuh begal-begal nyamar jadi hantu Iya anjing ada emang. itu. Gila. Pocong begal. Iya kan? Iya, Iya, begal-begal malah pinter nyamar banget jadi ya. hantu kata gue nih gimana. mudah-mudahan lo kostumnya gak usah kecopot. Iya mampus Gua lu. doain. Iya, Doain doain. nempel lu, Nempel, ngocok beneran lu. Mampus Gak lu. bisa lo Asli, join sama bener. keluarga lo. Malu sama diri lo Malu sendiri. lu, setan. Udah lah, nggak usah ngomongin hantu lagi. buat buleters punya ini nggak, punya apa namanya, pengalaman hantu paling dahsyat Iya, nggak di serem. kalian? Kalau punya nggak usah cerita. Lo nggak usah komen, nggak usah. Komen lah, gue pengen tahu, gue Nanti pengen gua dapet baca. hadiah dari TikToknya kayak Edo. Iya, barang-barang ada. Gua aja gak baca komen lo. Gua takut. Gimana sih? Tapi kalau habis ngomongin hal-hal misterius gitu, kalau hantu gitu biasanya suka ada yang bener. Gak boleh tuh. Nah itu dia nih bocah-bocah kebiasaan. Tabrak lagi aja, tabrak tuh pagar. Kemarin udah dibilangin jangan main-main. Dia jadi ngomel. Kemarin pagar kita ditabrak sepeda. Penyok. Tuh kan ngomel dong. Ngomel. Gitu bener. Sorry, intermezzo, sorry Bu, banget. anaknya ngeledekin tuh, Bu. Gak ada mau. Gak ada, sorry intermezzo soalnya kemarin ada kejadian anak tetangga bahaya buat dia. Udah dibilangin jangan pada main sepeda yang gelinding-gelinding gitu, rusak. Iya. Yang rusak pagernya. Rusak, pagernya rusak, anaknya juga kan kesian ntar kalau kenapa-napa Iya, kental. Iya benar. Pokoknya anak-anak sepeda ngeliat gue kabur kayak Gak main lagi deket pagar gue. Itu juga horor buat anak-anak. Itu horor banget. Itu horor banget tuh. Lagi anak-anak main yang punya rumah keluar. Iya. Tuh pas dia udah gede bikin podcast dia bilang gitu, yang paling horor diomerin tuh sama Sepeda tuh. Bu Hesti. Iya, rumah artis.